Ya kan? Anda memetakan atau melihat anatomi konflik antara NU dengan PKB ini seperti apa? Kalau dari ketua dulu deh, ketua dengan ketua gitu. Kan kalau mereka berdua kan memang sebetulnya boleh disebut bukan orang yang sejalan kan. Beda mazhab ya? Beda, ya. Yang satu kan Gus Durian kan? Satu Gus Durian. Satunya juga Gus Durian. Iya. Secara pemikiran keagamaan ya. Tapi secara politik kan beda. Berbeda. Ya, jadi kan kalau ketua umum yang sekarang ini, politik dan keagamaannya kan Gus Durian gitu. Kalau ini pikirannya Gus Durian, tapi keagamaannya Gus Durian, tapi politiknya sendiri gitu ya. Kalau kata Mas Lukman tadi, Imin Rian. Ini dia membangun mazhab sendiri nih sekarang. Makanya dia bikin mazhab sendiri. Mazhab sendiri. Artinya itu terkonfirmasi. Dan itu menjadi penyulut konflik yang berkepanjangan begitu? Oh, saya kira kan kalau itu misalnya di Muktamar 2019 sampai 2024, itu kan artinya udah 5 tahun. Dan relatif sebetulnya kan nggak dipersoalkan. Nah, mungkin ketika dia menjadi dipersoalkan kala ada pansus haji ini. Begitu ada pansus haji, ya lalu mulailah dicari tahu ada apa kok bisa satu rumah kok saling intip juga kan karena berantem. Iya kan karena Menteri Agama dengan PKB kan sama gitu kira-kira. Nah, kok tiba-tiba kok seperti pansus hajinya justru dimotori oleh salah tapi satunya itu kan hilir PKB. Kan, Bang. Artinya dari hulu kalau pemantiknya kita lihat tadi kata Pak Lukman Edi itu mulai dihilangkannya pengaruh kiai-kiai dalam justru menurut saya itu nggak begitu concern mereka awalnya tuh soal ADART yang berubah kan. Yang ADART yang menjadi Cak Iminian sekarang ini gitu Cak Imin sentris ya. Cak Imin sentris itu gitu. Tapi itu jadi concern kala muncul soal pansus haji ini gitu kan. Karena apa gitu? Karena Menteri Agama yang sekarang juga orang PKB. Lu kok dipansus gitu kira-kira tuh kan. Nah, dalam konteks itulah mungkin ada semacam keterkejutan di internal PKB. Lalu jadi mereka sebenarnya ini tahu, ribut internal NU atau internal PKB? Saya kira mungkin lebih tepat itu dilihat dari konteks pansus hajinya. Artinya secara tidak langsung mungkin memang ada rencana mengevaluasi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi kan Ketua Umum PBNU ini beda politiknya ini. Alirannya dengan Caimin gitu ya. Dan luka itu masih terus menurut saya ya. Belum kering ya. Belum kering di lingkaran orang-orang yang dipinggirkan oleh Caimin dalam konteks perebutan PKB. Semakin parah tanda petik artinya ketika. Nah, ada pemicu nih. Nah, pemicunya yang salah satunya itu adalah itu. Sebab logikanya begini, kalau misalnya tidak ada kasus pansus ini, mungkin tetap akan ada rencana untuk evaluasi, tapi itu nggak akan dilakukan sekarang. Kenapa? Lah ini pasca Pilpres, menjelang pilkada, dan PKB naik suaranya. Nggak produktif ya? Bukan soal nggak produktif, secara politik itu nggak strategis banget. Gitu loh kira-kira. Gimana? Atau ada upaya memang untuk melakukan pembusukan? Karena kan pasti kepengurusan yang sekarang solid. Gitu. Kalau dilakukan sekarang kan sangat solid. Solidnya mereka baru mendapatkan kursi banyak. Kedua sekarang mau menghadapi pilkada bulan November. Tapi partai lain juga kursinya tambah banyak sih Bang. Oh iya, tetapi kan jangan dilihat yang lainnya naik atau tidak. Di PKB-nya sendiri naik itu loh. Itu kan artinya setidaknya mungkin di kepengurusan yang sekarang menganggap bahwa kepengurusan mereka sukses. Jadi oleh karena itu kan nggak punya alasan untuk mengganti Caimin misalnya, mengganggu Caimin. Jadi alasan yang kuat adalah melepaskan alasan yang paling mungkin itu adalah alasan yang paling mungkin mengganti ketua umum kalau ketua umumnya gagal kan dalam pilpres khususnya dalam pileg khususnya ini kan tidak gitu. Yang saya mau katakan kalau nggak ada kasus pansus ini pansus haji ini mungkin akan ada evaluasi, tapi nggak akan dilakukan sekarang. Dan tidak seheboh ini, karena ini menyasar Gus Menteri yang kebetulan adiknya ketum PBNU, begitu ya? Ada hubungan itu juga, tentu harus dilihat. Kan ini bukan cocokologi, tapi memang itu saling terkait. Fakta. Tapi pertanyaan ini adalah alasan-alasan yang kemudian dilakukan upaya kajian hubungan dengan PKB. Ini hasil paparan dalam rapat pleno PBNU. Yang pertama, PKB semakin jarang berkonsultasi dengan PBNU. Ya iyalah, kata Pak Lukman Edi tadi kan memang itu yang disampaikan oleh Ketum Caimin. PKB tidak mempertimbangkan kader NU dalam pilkada. Kemudian lebih berorientasi pada kekuasaan. Udah beda mazhab ya Bang Rey ya. Semakin tergantung pada Muhaimin Iskandar.
dan pernyataan elit PKB yang menyerang PBNU. Oke, silahkan Bang Rey dielaborasi nih. Yang mana dulu nih kira-kira? Ini semua alasan-alasan yang paling logis yang membuat kita tidak hanya melihat ini sebenarnya konflik elit saja, atau bagaimana? Mungkin tidak elit juga, karena kan ada hubungannya dengan poin kedua tadi itu. Bahwa PKB tidak mempertimbangkan dengan serius kader-kader NU untuk maju di dalam pilkada. Meskipun tentu kalau kita bicara secara umum, ya itu ini sekarang udah logikanya logika pasar pemilu. Tapi jangan lupa loh, kurang lebih 75% caleg PKB di pileg pemilu 2024 itu kader NU. Ya kadang-kadang begini ya, orang berorganisasi ini yang disebut dengan kader itu umumnya mereka yang pernah terlibat dalam kepengurusan gitu loh. Soal Jadi, militansinya. Soal bahwa ia secara kultural orang NU begitu ya, kemudian paman agama secara NU, itu belum dianggap sebagai bagian yang disebut dengan kader itu tadi gitu loh kira-kira. Jadi ada cara pandang kayak begitu tuh. Bahwa yang disebut dengan kader itu ya mereka setidaknya pernah terlibat dalam kepengurusan mana, di level mana, macam-macam. Misalnya kayak saya nih, ya saya dianggap bukanlah kader NU, karena saya nggak pernah menjabat apapun di lingkungan NU, meskipun secara kultural saya adalah orang NU. PC-nya juga bukan PCNU. Iya, makanya saya lulusan pesantren, saya penganut Cak Nurian dengan Gus Durian, gitu tapi nggak akan teridentifikasi sebagai seorang kader NU. Oh, lo pesantren saya dulu NU loh. Saya nggak bisa ngaku-ngaku kader NU dong ya. Itu dia, karena kan seperti yang saya sebut tadi itu, umumnya cara pandang yang disebut dengan kader itu mereka yang sudah pernah terlibat di dalam kepengurusan struktural. Tapi itu kan administratif struktural. Itu cara pandang. Bukan, saya tidak berbicara soal konstitusinya. Cara pandang itu maksud saya. Kalau dari perspektif Kiai misalnya, Bang Rey melihat ketersinggungan itu bisa menjadi pemicu soal-soal yang tadi itu kan, di-trigger di... Itu kan yang poin pertama. Poin pertama yang menyinggung ke poin ketiga. Poin pertama itu kan adalah makin ditepiskannya peran-peran ulama atau kiai-kiai NU di dalam pengambilan keputusan di lingkaran NU, PBNU, dan makin dominannya pengaruh Caimin di dalam PKB. Jadi dua hal ini kan ketemu yang membuat secara politik ya peran-peran para kiai ini mulai terhapuskan. Kan kita ingat memang dulu kan, misalnya ketika mau menjadi calonkan presiden, Gus Dur tuh selalu mengatakan saya harus sowan dulu ke Kiai Langitan. Betul. Nah, tradisi itu setidaknya dalam 2 pilpres terakhir ini kan agak jarang kita dengar tuh dilakukan oleh Caimin. Misalnya apakah Caimin akan konsultasi dengan Kiai dulu gitu ya, atau khususnya di 2024 ini. Bahkan gerak-gerik Caimin yang pindah dari sini ke sini itu sebetulnya memang kelihatan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dirinya dengan tentu elit PKB yang kelihatan tidak memiliki hubungan lagi secara emosional, spiritual dengan putusan-putusan para kiai untuk Pilpres 2024 ini ya kan. Ini kan Caimin seperti jalan sendiri nih. Tapi kan Caimin juga sowan ke kiai-kiai Bang Rey. Cuma mungkin karena adanya perbedaan. Yang saya mau katakan itu dulu kan selalu menguat istilah yang disebut dengan kita harus mendapat perhatian dari para kiai gitu ya. Kita harus mendengar kata-kata dari Kiai Langitan gitu. Bahwa pada prakteknya itu juga nggak dilakukan misalnya, tapi wacana itu dikembangkan gitu loh. Itu yang justru menandakan bahwa PKB setidaknya di eranya Gus Dur dahulu itu tidak bisa hilang dari pengaruh para kiai. Entah bahwa kemudian apakah itu dilakukan atau tidak, itu hal lainnya. Itu yang menurut saya di 2024 ini agak kosong. Di wacananya nggak muncul bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PKB, dalam hal ini khususnya Caimin, yang beralih dari katakanlah ya Prabowo ke Anies Baswedan itu adalah merupakan konsultasi dirinya dengan kiai-kiai Langitan misalnya begitu. Yang saya mau katakan di catatan itu. Nah, kalau kita lihat konteks ini itu menandakan apa yang disebut tadi, makin kurangnya peranan para kiai di dalam pengambilan keputusan strategis di lingkaran PKB yang sekarang merujung kepada Muhaimin Iskandar sentris itu tadi gitu kira-kira. Atau mungkin memang Caimin pengen memposisikan diri sebagai kiai langitannya NU sekarang. Saya kira dengan situasi yang seperti yang sekarang, ya memang tidak kita mengatakan Caimin ingin menjadi figur tunggal di dalam PKB itu gitu. Dan bahkan jika mungkin menjadi PKB dengan dirinya itu jadi identik
Oke. Kan itu kira-kira yang sekarang menuju ke arah PKB sana. adalah Caimin adalah PKB. Gitu. Jadi identik. Saya jadi ingat zaman Orde Baru ya, Pak Harto dengan Golkarnya begitu ya. Kurang lebih mungkin akan mengarah ke sana. Iya. Ya itu saya kira tabiat dari politisi kita bukan hanya di PKB gitu kan. Di mana-mana terjadi proses identifikasi antara ketua umum dengan partai politiknya gitu. Nah itu satu. Tapi pertanyaannya adalah apakah akan efektif? Misalnya tanda kutip teguran yang dilakukan oleh PBNU, apalagi kalau masuk ke wilayah yang lebih struktural yang sekarang tengah dilakukan oleh PBNU. Jawaban saya agak ragu. Kenapa? Karena Caimin sudah memutuskan hubungan struktural itu. Iya. Bahwa ada hubungan emosional, tapi ada hubungan historis, ada hubungan katakanlah semacam spiritual, gitu. Tapi nggak ada hubungan struktural. Hanya sebatas saran dong ya. Iya. Jadi misalnya kalau PKB mengatakan sebaiknya ada PKB luar biasa, misalnya atau muktamar luar biasa, lah mekanismenya gimana? Ya kan gampang jawabannya terima kasih gitu kan. Iya makanya mekanismenya seperti apa? Nah oleh karena itu setidaknya dalam bacaan saya sampai November nggak akan terjadi apa-apa. Bacaan saya ini. Oke, tahan di situ dulu. November kita pilkada ya. Karena itu tujuan utama kalau bicara PKB sebagai partai politik gitu kan. Ya. Nah, kan beda dengan PBNU. Cuma rohnya tidak bisa dipisahkan. Nah, Anda tadi menyatakan keraguan-raguan ya kan. Lalu berujung kemana kira-kira konflik bersaudara ini? Saya kira ini agak panjang gitu ya. Sampai selesai pilkada? Justru menguatnya itu setelah pilkada. Oke. Kalau sekarang ini seperti yang saya sebutkan tadi kan. Baru mulai nih ya? Bukan saja baru mulai, ada kendala. Kendala apa? Ketergantungan orang terhadap Caimin ini kuat sekarang menjelang pilkada kan, gitu ya. Sehingga dengan begitu pengurus-pengurus di bawah ini nggak mau main-main dulu deh gitu kira-kira. Ini dijadikan musuh bersama makin solid begitu? Ya, nah oleh karena itu mungkin akan ditunda ya sampai November. Setelah November tergantung pada PBNU-nya. PBNU-nya masih punya semangat apa enggak? Karena pansusnya juga dengan sendiri sudah selesai kan? Karena pansus ini kan cuma menyasar sampai November, Oktober lah ya, 22 Oktober. Presiden sudah mangkal. Atau tergantung kinerja PKB di pilkada nanti kan? Seperti apa? Kan saya menyebutkan tadi kan salah satu pemicunya ini adalah soal pansus kan. Iya. Nah pansusnya 22 Oktober udah selesai, mau tidak mau kan. Nah setelah pilkada nggak ada lagi juga sesuatu yang bagi PBNU lebih mudah masuk karena nggak ada lagi ketergantungan pada Caimin. Tapi pertanyaannya adalah apakah PBNU masih punya minat lagi? Itu pertanyaannya. Setelah November ini gitu. Nah, setelah November ini apakah PBNU masih punya minat untuk tanda kutip ya mempertanyakan kinerja, hubungan, macam-macam dan seterusnya itu setelah itu gitu loh. Nah, ini makanya setelah November ini kemungkinan besar bolanya tergantung PBNU. Kalau PBNU-nya masih tetap merasa ingin terus maju, dia akan maju. Tapi kalau tidak, ya akan dengan sendirinya akan selesai. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Baik.